Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, ya, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk semuanya, ya, viewer terkasihku yang di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never, tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya, ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh lalu dipotong-potong gak karuan kemudian diunggah ulang. Aku tidak kasih izin untuk yang demikian. Ya, selanjutnya kalian semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan aku juga berdoa semoga kebaikan doa itu tercurahkan juga untukmu semuanya. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya robbal alamin. Ini Momoy. Jangan, Momoy turun dulu sayang. Ini. Oh. Sini, ya ada sini dah, sini. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, dia ngacak nanti. Sini aja di pangku aja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjutkan ya kajian kita. Kita lanjutkan kajian kita, membersihkan Kolose 1:15, ya. Membersihkan Kolose 1:15 dari intervensi, ya, penerjemah. Masuk sekarang seri yang ketiga, ya. Kemarin sudah aku jelaskan satu ayat, ya, tentang di mana ayat itu diklaim sebagai ayat yang tertuju kepada Yesus, yang menunjukkan praeksistensi Yesus, ya, yaitu kitab Kanjeng Nabi Yesaya, kitabnya nomor 9 ayatnya nomor 6, ya. Maka kemarin sudah kita bahas tuntas. Tidak ada yang bisa disandarkan bahwa ayat itu merujuk kepada Yesus sehingga bisa dijadikan sandaran. Nah, ini loh praeksistensi Yesus. Tidak ada kan? Itu tentang Raja Ahaz punya anak Hizkia gitu loh. Dari temposnya saya sudah jelas. Telah. Itu, aduh, dicakar sama Momoy. Apa sayang, nanti kita main ya, nanti. Kaget ya dicakar. Dari temposnya aja sudah jelas. 2 kali telah, bukan sekali. Ya. Sedangkan itu ada kisaran ya 1500 tahunan SM sebelum Masehi. Kanjeng Nabi Isa kapan?
sesudah Masehi. Ya. Jadi temposnya belum, nggak tepat. Orang dulu dikatakan telah. Apakah telahnya juga telah praeksistensi? Nanti kan jadi kacau. Eksistensi di praeksistensi. Sedangkan kita sendiri belum sepakat. Sebetulnya apa sih eksistensi itu? Apakah hanya Yesus punya eksistensi? Kita ini punya eksistensi enggak? Nah, terus tumbuhan misalkan, nah ini, Momo ini, dia punya praeksistensi enggak? Sebelum dia eksistensi di dunia, dia di sananya sudah punya praeksistensi enggak? Kan jadi kacau. Terus dunia ini, sebelum diciptakan, dia itu punya praeksistensi enggak? Jadi sebetulnya bahas-bahas praeksistensi itu apa ya? Dia time track mundur. Ya, jadi saat ini ada yang mundur ke belakang, ada yang maju ke depan. Maju ke depan nanti itu biasanya dalam sebutan eskatologi. Dia mundur ke belakang disebut praeksistensi, prainkarnasi. Itu sebetulnya harusnya ada bimbingan firman yang benar-benar menyatakan itu, bukan yang debat-tebal seperti Yesaya ini. Coba kalau ditanya, kita semua ini punya praeksistensi enggak? Apa cuma Yesus saja yang punya praeksistensi? Terus apakah memang kita punya praeksistensi? Jadi ini permainan filsafat sebetulnya. Ya, tapi ya enggak apa-apa, aku coba melayani ya. Karena nanti ketika kita membahas Kolose 1:15 ini ada disebutkan ciptaan mula-mula. Nah, mula-mulanya itu timingnya di mana? Tempusnya di mana? Mula-mula eksistensi apa mula-mula praeksistensi? Kacau lagi nanti. Makanya aku bahas dulu praeksistensi ya. Nanti terlepas kalian setuju atau enggak, ada enggak sih praeksistensi itu? Terus apakah Yesus benar-benar menjelaskan tentang dirinya yang mengalami praeksistensi gitu. Ya semua ini sebetulnya itu ya menjadi ribet karena sudah ada kekacauan ketika Yohanes 1 pasal 1 itu loh. Ya. Yohanes 1 pasal 1 firman, terus firman, padahal banyak kata-kata diksi-diksi firman dalam Alkitab tuh banyak. Apakah terus itu Yesus? Lah kok bisa kok firman itu kok jadi personal dan dia Yesus gitu loh. Orang itu bukan personal kok. Masalahnya di sana, makanya aku bilang, kalau atas itu sudah bermasalah, ke bawahnya akan bermasalah. Nah, itu dianggap sebagai praeksistensi Yesus. Nanti ketika di Yohanes berapa itu? Yang ketika diterjemahkan secara salah, ketika firman telah menjadi manusia ya, padahal itu menjadi daging. Nah, itu sudah eksistensi itu. Masuk ke dunia eksistensi. Ya. Karena awalnya masih belum dianggap eksistensi. Sebetulnya apa dasar di Yohanes 1 pasal 1 bahwa firman itu merujuk kepada Yesus? Itu apa dasarnya? Tidak ada kecuali dogma. Itu loh ya. Yang jadi masalah itu di situ. Nanti masuk dia di Yohanes 1:14 tuh ya. Firman itu telah menjadi daging, bukan manusia. Ini salah ini terjemahannya. Jadi dari yang praeksistensi masuk ke eksistensi. Jadi praeksistensi, eksistensi, pasca eksistensi. Kapan? Ketika naik ke langit. Hari gini masih percaya ada orang bisa naik ke langit. Naik pesawat jet mungkin. Yang repotnya dari lingkungan Islam sendiri mainstream justru percaya ada orang bisa naik ke langit. Padahal Al-Quran sudah mengatakan bahwa sumber kehidupan itu dilengkapi di bumi ini. Di surat Al-A'raf itu di bumi kau hidup, di bumi engkau mati, di bumi itu kau dibangkitkan. Itu Quran loh. Bukan omongannya Gus Bedi. Gus Bedi hanya menyampaikan, Quran bilang begitu. Gitu kok masih percaya ada orang hidup di langit. Karena sumber kehidupan itu adanya di bumi. Oksigen ada. Makanan ada. Lah kalau orang di atas langit. Ya. Oke.
Sebelum kita lanjutkan, aku bacakan dulu. Aduh, sebentar ya. Aku bacakan dulu komen yang masuk ya. Dari kalian, bentuk apresiasiku. Kedua, kita sekarang masuk ketiga ya. Komen-komen yang ada. Ini ada ada kafir Tegar Tengkuk ngomong orang Tegar Tengkuk. Makanya aku males komentari yang gini-gini ya. Kalau dia nggak nerima, ajukan saja argumentasinya. Dia sudah dalam keputusasaan. Kafir kamu kok goblok, sampai kapan kamu goblok? Belajar Alkitab yang benar. Oke, sekarang dari Kang Yudi ya. Assalamualaikum Gus, waalaikumsalam. Kalau lihat dan dengar debat Kristen versus Kristen sama halnya lihat dan dengar kartoloan CS Salam Isra. Oh begitu ya. Kartolo itu ludruk ya. Nggak tahu, kalian tahu nggak apa itu ludruk. Kemudian Kang Juanto ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Kita Cirebon Kang ya, lupa gue. Ingat gue Cirebon, kalau salah dikonfirmasi. Jadi dari Singosari, Kang Yudi, kita terbang ke Cirebon, ada Kang Juanto. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten sing agung, oh betul Cirebon ya. Sing seagung-agungnya Cirebon izin ikut ngaji Gus. Monggo Kang Mas, monggo. Ini jagoan kita yang ada di Cirebon ya. Umat Kristen dan umat Islam sama-sama percaya kepada Yesus, mencintainya dan menghormatinya. Namun cara pandang kedua umat ini sangat berbeda tatkala dihadapkan pada klaim keilahian Yesus. Eloknya perbedaan ini dapat dijembatani jika keduanya mau mencari dan merujuk jawaban yang benar pada Alkitab dan Al-Quran. Sebab sesungguhnya baik Alkitab maupun Al-Quran sama-sama mengajarkan bahwa Yesus bukan Allah. Sudah cukup jelas bagi semua orang bahwa Al-Quran menyangkal keilahian Yesus sebagai Allah. Salam Isra, sehat selalu for JM sekeluargi. Nggih matur nembah nuwun Kang Mas Juanto dan terima kasih atas 3 merah hatinya. Jadi dengan cerdas Kang Juanto sudah memaparkan untuk semuanya, terutama yang kafir-kafir ini dengar. Baca itu komennya Kang Juanto ya. Jadi Islam itu memberi hormat kepada Yesus. Cuman cara pandangnya aja yang beda. Jangan samakan Israel. Israel yang notabene Yahudi itu menolak sampai sekarang. Makanya kemarin ada potongan salah satu pendeta yang 8 tahun yang lalu diskusi dengan aku. Dia marah-marah ketika ada orang Kristen bela-bela Israel di kasus Palestina. Tapi ya menurutku ya mendasar juga apa yang dia sampaikan. Orang Israel itu loh menolak Yesus, bahkan menyalibkan Yesus, kok kamu bela-bela? Kon goblok. Sampai pendetanya ngamuk-ngamuk itu. Tapi ya sama dengan aku. Akhirnya pendetanya itu sama-sama Kristennya disesatkan juga dia. Pendetanya ngamuk-ngamuk bilang, kacau ini iman Kristen, bela-bela Israel itu menolak Yesus sampai sekarang. Benar memang. Israel itu menolak Yesus sampai detik ini. Jangan samakan dengan Islam. Islam itu mengapresiasi, menghormati. Cuman seperti yang disampaikan oleh Kang Juanto, kita beda sudut pandangnya. Kami tetap menghormati ya Kanjeng Nabi Isa dengan batasan sebagai makhluk yang dipilih menjadi nabi kemudian dimuliakan oleh Allah. Jadi bukan Allah. Sama seperti nabi-nabi yang lain. Manusia pilihan.
Diangkat menjadi nabinya, menjadi rasulnya sehingga dia dipermuliakan. Begitu. Gitu kalau Kristen kalau diskusi sama Islam terus merapat-rapat ke Israel, ke Yahudi-Yahudian. Ah, goblok weh. Baca itu penjelasannya Kang Juanto. Jadi kalau perkara siapa yang terima Yesus akan diselamatkan, siapa yang terima Yesus diselamatkan, ya berarti kami orang Islam diselamatkan. Karena kami terima. Bukan seperti Yahudi yang menolak. Yahudi Israel sampai detik ini pun menolak. Makanya kalau tidak tahu peta terus masuk ke dalam diskusi itu sebetulnya seperti ketek ditolup kata orang Jawa. Lola. Ngapain merapat-rapat ke Yahudi? Orang Yahudi aja tolak Yesus kok. Nggak percaya diri. Makanya kemarin ada video aku sampai senyum tapi tak pikir benar juga ini pendeta. Jadi dia kesel kepada teman-teman Kristen, saudara pendeta itu sendiri ya. Sesama Kristennya yang membela-bela Israel di kasus Palestina yang sekarang sedang perang, semoga ada damai di sana ya. Ngapain bela-bela Israel? Orang Israel sendiri tolak Yesus kok. Ya. Jadi gitu ya. Kalau memang siapa yang menerima Yesus itu diselamatkan ya berarti Islam aman sudah. Karena Islam diterima, menerima Yesus, tidak menolak. Cuman sebagai apa di sana kita beda. Ya, itu. Terima kasih untuk Kang Juanto telah memberikan pemaparan yang bagus ya, gitu. Oke. Kemudian kita aku heran ya. Kristen ini kok yang kesini tuh loh, yang masuk ke sini, yang menurutku lumayan dan enak diajak diskusi itu selain Pak dosen itu kok ya ada oskis lumayan gitu ya. Lainnya itu kok seperti apa goblok atau ya apa gitu. Jadi misalkan kita diskusi ini kan tentang Kolose ya, dia menghadirkan itu tajuk lain gitu loh. Jadi itu kamu itu goblok apa sekolah minggu diajarin apa gitu. Heran gue. Ya. Jadi ya memang beda level memang ya, beda kelas intelektualnya beda jadi nggak mampu mengikuti gitu ya. Orang berbicara tentang Yesaya, orang berbicara tentang Kolose, terus dia masuk serba-serbi sejarah Al-Quran itu apa nggak goblok gitu coba? Kan aku bilang ke kanan dia ke kiri gitu. Itu apa? Coba kamu lah ya, nggak usah aku nanti kalau aku katanya a priori. Kalau kamu nggak goblok ya orang seperti itu. Sama aja kamu dalam pembicaraan ini ya, sedang berbicara tentang es krim, tiba-tiba dia masuk dia bicara tentang jagung bakar, itu kan diketawain sama publik akademis. Ini orang ngerti urusannya tiba-tiba kok ngomong jagung bakar itu nampak gobloknya itu. Nampak gobloknya seperti itu ya. Jadi nggak mengikuti aturan akademis. Kalau di kampus itu nggak dianggap nggak dianggap. Minggir sana gitu. Disuruh kalau dalam seminar bisa saja disuruh keluar gitu ya. Karena nggak ikut aturan. Aturan akademis itu itu biasanya diperingatkan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ya. Kalau kita kan ada batasannya, ada namanya constraint. Bicara tentang A, ya sudah A saja sampai selesai. Nanti kalau ketemu ya haleluya, nggak ketemu ya alhamdulillah gitu. Nggak perlu terus constraint-nya, tajuknya A, dia nyelonong masuk tanpa babi ibu membawa B. Ya coba. Nggak tahu itu otak dengkul. Heran. Padahal di sini nggak ada paksa memaksa, rayu merayu nggak ada. Kita kan diskusi biasa soal iman urusan masing-masing. Kenapa harus sampai melakukan ya, kalau nggak bisa ngimbangi penjelasannya ya sudah diem gitu loh. Ya,
Ya itulah kamu sendiri bisa lihat bagaimana ya memang bukan level ya, belum level ya. Jadi memang aku sendiri kadang-kadang ya gimana ya. Jadi nyampah sebetulnya. Cuman ya terserah lah gitu. Oke, sekarang Pak Lurah Ivan Tamil alhamdulillah bisa nyimak salam Isra Lurah Tangerang. Oke, Pak Lurah terima kasih nggih. Salam Isra juga. Kemudian soleha kita Gispati alhamdulillah hadir Tuan Guru. Semoga kita semua selalu dalam ridho Gusti Allah ya. Salam Isra buat semuanya. Oke, atur nuwun atas 3 merah hatinya. Kemudian Kang Sahran Gipari menyimak setelah 40 menit tayang sambil menikmati dinginnya udara malam. Mantap. Kang Irfan Al-Akbar di kopi Gus, tak ada pra eksistensi Yesus di dalam Yesaya 96. Mantap. Enggak ada. Pra eksistensi apa? Itu tentang raja. Menceritakan anak raja, Raja Ahas dan Hizkia anaknya, gitu loh. Kok bisa nyelonong ke Yesus itu ya apa ceritanya. Dari keterangan waktu aja sudah nampak kok. Telah. Bukan sudah. Ya. itu jadi cerita tentang eksistensinya Raja Ahas, bukan pra eksistensi. Ngawur. Oke. Terima kasih untuk Irfan Al-Akbar. Kemudian Soleha kita Rahani. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam. Ngaji jangan lupa kopinya biar fokus ikut kajiannya. Jangan skip, jangan download. Mantap. Atur nuhun sadaya anak teh gelis. Aya di Bandung Utara. Ya. Bandung Utara, Bandung Selatan. Bandung Selatan di waktu malam. Oke, atur nuhun atas 3 merah hatinya untuk Teh Gelis Rahani ya. Kita lanjutkan Bapak Abdul Muluk. Assalamualaikum Waalaikumsalam dari Sedang Jadi Maghrib. Salam Isra. Oke, terima kasih Pak. Salam untuk semua keluarga yang ada di Deli Serdang. Semoga selalu dalam rahman rahimnya Gusti Allah Agung ya. Matur nuwun dan untuk saudaraku semua di sana salam Isra. Oke. Kemudian Kang Nurkolis, alhamdulillah berpos hadir ngaji, salam sehat selalu dan salam Islam rasional guru. Oke, salam Isra juga untukmu saudaraku yang ada di Brebes. Terakhir ada di Taku-Taku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Beti. Waalaikumsalam. Salam Isra, semoga kita semuanya paringan sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Doa yang sama untukmu juga ya. Dan terima kasih atas 1 merah hatinya. Oke, sudah aku baca semua ya komen-komen yang masuk sebagai bentuk apresiasiku. Sekarang kita ke sini. Satu lagi ayat ya. Yang paling favorit, itu menceritakan tentang pra-eksistensi Yesus. Gitu. Coba kita kaji, bener nggak? Itu menceritakan pra-eksistensi Yesus. Gitu. Kalau misalkan benar ya kita terima. Karena apa ya? Karena benar. Kalau salah ya enggak. Dia dimulai Mazmur 8:32. Ini panjang ya. Kita mengalir aja nanti sampai di ayat yang keberapa. Ya. Oke. Mazmur 8. Sorry. Amsal Salomo. Ya. Amsal 8:22 ya. Bukan 32 tapi 22. Amsal 8:22. Ini startingnya di sini ya. Kalau mau dari awal sih itu tajuknya wejangan tentang hikmat. Jadi kalau kita sebetulnya nggak mau repot-repot ya. Ini sudah jelas. Wejangan tentang hikmat, bukan wejangan tentang Yesus. Artinya dari situ saja kita sudah tahu
bahwa Amsal 8 itu menjelaskan bahwa tentang hikmat, bukan tentang Yesus. Dari mana kita lihat? Dari perikopnya. Kalau nggak percaya, ya tanya LAI, karena LAI yang bikin perikop, bukan gue. Itu perikopnya jelas, ujangan tentang hikmah. Jadi artinya, ya, Amsal 8 ini sampai berapa ayat ya? Sebentar. Sampai 36 ayat itu menjelaskan tentang hikmah, bukan tentang Yesus. Coba. Dari sini aja sudah nampak. Ya, nggak tepat kalau Amsal dimulai ayat yang kedua-dua itu berbicara tentang Yesus, ya. Oke. Sedangkan ini panjang ya, gimana ya? Gue baca semua nggak ya? Yang 1 sampai 11 gue baca high speed ya. Nanti poinnya di 12 ya. Di high speed ya. Jadi kamu buka anumu. Buka hard copy-mu atau di Android-mu ya. Ujangan hikmat ya. Bukankah hikmat berseru-seru dan dan kepandaian memperdengarkan suaranya di atas tempat-tempat yang tinggi, di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri. Di samping pintu-pintu gerbang di depan kota, pada jalan masuk ia berseru dengan nyaring. Hai para pria, kepadamulah aku berseru, kepada anak-anak manusia aku tujukan suaraku. Hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal. Orang bebal itu orang goblok, bodoh. Goblok, bodoh itu bebal. Kalau di Al-Quran jahil. Jadi kalau kajian ngomong goblok itu biasa. Alkitab aja bilang begitu kok. Al-Quran juga bilang begitu kok. Jadi kok itu ndak sopan, ndak ngene, kon goblok. Siapa itu kemarin mau coba-coba khotbah di sini? Gak usah khotbah di sini, cari tempat lain. Gue nggak butuh khotib. Kalau mau belajar di sini, kalau nggak minggat, nggak butuh. Karena dia sendiri ndak paham kok. Goblok ya goblok. Mau bilang apa kalau memang goblok? Mau bilang pintar gitu ya. Jadi itu nggak tabu ya. Seperti ini Alkitab bilang bebal. Bebal itu bahasa Melayu menjadi Indonesia. Ya goblok, bodoh. Bahkan bebal itu lebih goblok, lebih bodoh. Karena bebal itu ada sedikit bandelnya. Kasih tahu nggak ngerti. Sudah salah kasih tahu nggak ngerti. Itu bebal. Jadi lebih goblok, lebih bodoh. Ya, kalau di Al-Quran jahil. Gitu loh, jahiliyah, masa jahiliyah, Arab jahiliyah, Arab goblok. Karena tidak menuhankan Gusti Allah Agung. Maka identik dengan syirik. Gitu loh ya. Sama aja, gue lagi nulis sedikit di WA itu. Ya, karena gue dapat video ya. Dapat video sedang membersihkan rambutnya Kanjeng Nabi Muhammad. Ternyata rambutnya itu lebih panjang dari dugaan gue. Itu hampir ada, kalau setengah meter lebih itu. 50 cm lebih itu sepertinya. Pak, berarti kan panjang rambutnya Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, sekarang kalau ada orang gondrong dianggap preman, dianggap bromocora, dianggap sampah masyarakat. Kon goblok. Mana ada ustaz-ustaz sekarang yang rambutnya gondrong? Coba kalau ada berapa gelintir? Gitu mengajari sunah cangkemmu. Maksudku itu kalau nggak ngerti itu jangan gampang-gampang menstempel orang rambutnya gondrong. Oh, iki bajingan, iki sampah masyarakat. Ini bromocora, ini preman. Kanjeng Nabi kita aja rambutnya panjang gondrong kok. Begitu juga ngomong goblok ini. Al-Quran bilang jahil, Alkitab bilang bebal. Ya, ini supaya ngerti kalian. Oke, sampai mana tadi? Ya, aku ulangi lagi. Hai orang-orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Dengarkanlah karena aku mengatakan perkara yang di dalam dan akan membuka bibirku
tentang perkara-perkara yang tepat, karena lidahku mengatakan kebenaran dan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku. Segala perkataan mulutku adalah adil. Tidak ada yang belat-belit atau serong. Semuanya itu jelas bagi yang cerdas, lurus bagi yang berpengetahuan. Lihat. Ya, lihat itu ya. Semuanya itu jelas bagi yang cerdas, lurus bagi yang berpengetahuan. Lah kalau otaknya goblok ya nggak jelas katanya. Ya. Ya. 10. Terimalah didikanku lebih daripada perak dan pengetahuan, lebih daripada emas pilihan, karena hikmah lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Ke-12, ini stressing pointnya. Aku hikmah, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapatkan pengetahuan dan kebijaksanaan. Artinya apa? Semua dari mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-36, ketika ada aku, itu harus merujuk ke hikmah. Karena dia sendiri sudah menjelaskan, aku hikmah, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan dan mendapatkan pengetahuan dan kebijaksanaan. Jadi bukan Yesus. Gimana sih? Tak tulis no ya. 12 ya. Yang 12 ya. Amsal 8:12 ya. Begini kalimatnya. Aku hikmah. Aku hikmah. Memang sesuai perikopnya. Ya, dia hikmat. Enggak pakai sebetulnya hikmah, tapi tulisannya hikmat ya sudah. Seperti syahadat tuh harusnya bacanya syahadah. Ya. Aku hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, ya. Tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan, dan aku mendapat pengetahuan, ya, dan aku mendapat pengetahuan dan bijaksana. Jadi ya, ini totalnya Amsal ini kan ayat 1 sampai 36 ya. Ini totalnya sebetulnya ayat 1 sampai 36. Nih ya. Nih. Tapi yang kita stressing point sebetulnya 22 sampai 30 sebetulnya ya. 31 ya. 22 sampai 31. Ini yang mau kita stressing point. Karena inilah ya, inilah yang sering dianggap sebagai praeksistensi Yesus. Ini sebagai praeksistensi Yesus. Padahal sudah jelas di sini ini ada ya, ada subjek ya, yang jelas mengatakan aku. Siapa aku itu? Hikmat, bukan Yesus. Bagaimana kok bisa nyelonong? Ini merupakan eksistensi Yesus, praeksistensi Yesus. Gimana itu? Sedangkan ini sudah jelas. Jadi Bible sendiri menjelaskan dirinya, aku itu maksudnya adalah hikmah, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapatkan pengetahuan dan kebijaksanaan. Artinya itu sedang menjelaskan yang disebut wejangan itu hikmat. Jadi akunya itu kehikmat. Nanti di sini ada aku. Kita besok bahas ayat 22-nya, ya. Nanti ada aku, nanti itu dikirain itu Yesus itu.
Orang sudah jelas akunya ini adalah hikmat kok. Itulah yang aku bilang ya. Tidak belajar Alkitab, maksudnya Torah dan Injil sebagai perjanjian lama dan perjanjian baru, dan tidak juga belajar Al-Quran yang aku sebut sebagai perjanjian terakhir. Kalau kita salah memahami domir, maka menjadi salah semua pemahaman yang kita terima, meleset dari apa pesan sesungguhnya dari yang disampaikan. Sama di sini. Ini domir akunya kemana larinya? Dia dinisbahkan kemana? Sama kemarin kan kuntum khairu umat. Ya. Kemana itu? Yang dikuntum itu siapa? Salah memahami domir, salah memahami pesan. Sama dengan ini. Salah memahami domir aku, salah memahami pesan. Domir akunya ini jatuhnya kemana? Ke hikmat, bukan ke Yesus. Ini sebetulnya kalau ada pakar-pakar Alkitab asik ini kita diskusikan. Ya. Bapak-bapak dosen, pakar-pakar Alkitab perjanjian lama, ya. Perjanjian baru juga kita diskusi sama-sama, ya. Ini asik untuk didiskusikan, bukan untuk saling menyerang, enggak, untuk cari tahu kebenarannya gimana sih. Sehingga nanti kita bisa tarik kesimpulan, benar enggak ini menyatakan pra eksistensi Yesus. Supaya kita enggak bebal yang dibilang Alkitab tadi. Nggak goblok, nggak bodoh, jadi ngerti gitu loh. Cuman sayangnya yang masuk ke sini kan yang jelas coro-coro seperti gue bilang tadi. Yang kita bilang ke kanan, dia ke kiri. Nggak tahu. Sebetulnya ya itulah ya. Ngertinya cuman kopas sana, ambil sana, masuk sini. Nanti ambil sini, masuk sana gitu. Ya. Coba kalau sama-sama orang berilmu gitu ya, kita ngobrol, duduk bareng, kita bicarakan bareng, enak diskusi. Kok menurut gue sih, gue tetap ikuti apa yang disampaikan LAI, itu jangan hikmat. Itu didukung oleh ayat ke-12 dari surat 8 Amsal. Sudah jelas, aku hikmat. Mau kemana lagi? Kok mau dibawa ke Yesus? Ya, oke, sampai di sini dulu. Insya Allah besok kita lanjutkan untuk pembahasannya. Tapi setidaknya kamu sudah tahu ya. Nah, jadi sudah ada introduction yang aku berikan tentang bagaimana memahami kitab Amsal ini, khususnya kitab Amsal yang ke-8 ya. Oke, sampai di sini dulu pesan aku. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu, jaga imanmu dalam bingkai keindahan Islammu, simpan dalam hatimu yang paling dalam. Tetapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetap saudara kita ya. Semoga semuanya yang ngaji di sini mendapatkan keberuntungan. 1, rezeki yang barokah. 2, kesehatan yang prima ya. Matur nuwun, terima kasih telah mengalokasikan waktunya untuk ngaji bareng Gus Betik di channel ini. Salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin.